Bab 160. Setelah mendengar pertanyaan ini, ekspresi beberapa orang berubah. Mereka semua menatap wanita yang banyak omong itu. Sekarang, banyak sekali orang di kotaka berusaha mendekati Ravindra. Tetapi, Ravindra orang seperti apa? Apakah bisa sembarangan ditemui? Tetapi orang-orang di sana berusaha untuk mendekati Ravindra. Kalau tidak ada cara lain, mereka mendekati istrinya. Tidak bisa bertemu Ravindra, bertemu istrinya juga lumayan. Kemudian meminta istrinya untuk menyampaikan tujuannya kepada suaminya. Maka dari itu, tujuan pesta hari ini adalah untuk memuji Isabel. Dengan begitu, dia bisa membantu memberitahukan kepada suaminya. Tetapi sebelum tujuan itu tercapai, ada orang yang tidak bisa menjaga mulutnya. Hubungan Isabel dan keluarga Yun bukan sembarangan orang yang bisa menanyakannya. Walaupun ada hubungan Isabel dan keluarga Yun, tetapi dia selalu tidak mengatakannya. Pasti ada sesuatu yang ingin disembunyikan. Dia begitu ingin tahu, kalau Isabel marah bagaimana? Isabel hanya bisa tersenyum, mengambil minuman, meminumnya dan menyembunyikan perasaannya. Ini semua dia pelajari dari Ravindra. Setelah lama bersama Ravindra, dia sudah belajar banyak. Ternyata semua orang-orang di sana ketakutan. Setelah meminumnya, Isabel menatap orang yang bertanya kepadanya dan menjawab. Mengapa bertanya seperti ini? Sepertinya Anda tahu sesuatu. Orang itu menjawab dengan gugup. Aku hanya menanyakan saja. Benarkah? Sangat disayangkan. Aku kira kamu tahu sesuatu. Sepertinya aku akan kecewa lagi. Isabel tersenyum dan menarik nafas panjang. Orang ini ternyata masuk ke dalam perangkap. Dia kira Isabel benar-benar kecewa. Maka dari itu menjawab. Sebenarnya bukan tidak tahu apa-apa. Dulu aku pernah bertemu dengan anak perempuan dari keluarga tersebut. Anakku dan anak mereka di universitas yang sama. Anakku pernah membawakan foto. Maka dari itu aku tahu kalian sangat mirip. Isabel menjawab. Di dunia ini sangat banyak kebetulan. Hanya mirip saja. Orang itu menggelengkan kepala. Kalau hanya mirip, aku tidak akan berkata seperti ini. Sebelum orang ini selesai berbicara, perkataannya diputuskan oleh orang lain. Wanita ini tidak tahu diri. Siapa yang mengundang dia? Isabel tidak tahu kenapa. Hatinya merasa bergetar. Dia merasa sepertinya orang ini mengetahui sesuatu. Siapa namamu? Isabel bertanya dengan ramah. Orang itu menjawab dengan ketakutan. Saya Nyonya Zhao. Ternyata Nyonya Zhao. Isabel menjawab. Aku sangat ingin tahu tentang ceritamu. Silahkan lanjutkan. Orang itu merasa tenang, melihat Isabel tidak marah. Orang yang lain saling bertatapan. Mereka tidak tahu apa yang dipikirkan Isabel. Di dunia ini ada orang yang mirip, tetapi Nyonya terlalu mirip. Tidak seperti satu orang. Dia berkata dengan sangat serius. Pada saat keponakanku kuliah, hubungannya dengan Sasa cukup baik. Keponakanku pernah berkata, membuat aku merasa sangat aneh. Kata Sasa,
Dia hidup di dunia ini sebenarnya sudah merampas kebahagiaan adiknya. Hei, mulutku ini tidak bisa mengatakan dengan jelas. Kalau Anda tidak keberatan, aku akan meminta dia menceritakan kepada Anda. Isabel menganggukkan kepala. Baik. Dari dulu dia selalu mendengar cerita Sasa dari orang lain. Tidak bisa dipungkiri, Isabel cukup tertarik dengan Sasa. Apalagi setelah bertemu ke rumahnya dan merasakan perhatian dari Nyonya Yun, Isabel semakin tertarik kepadanya. Benar kata asistennya, hari ini dia boleh bertindak semena-mena. Apapun yang ingin dia lakukan, boleh dilakukan. Pantas saja Ravindra bisa tenang membiarkan dia mengikuti pesta sendirian. Datang untuk menyiksa orang lain. Tetapi orang itu tidak bisa berkata apapun. Dengan segera, keponakannya Nyonya Zhao datang. Setelah Tuan Zhao mendengar Isabel mau bertemu dengan adiknya, dia meninggalkan semua kerja dan langsung membawa adiknya datang. Keponakannya juga termasuk orang kaya di daerah itu. Dia dapat menghadapi berbagai macam masalah. Tetapi, pada saat melihat Isabel, dia terkejut hampir kencing di celana. Sasha, dia masih hidup. Isabel tersenyum dan berkata, Nona Zhao, jangan salah paham. Aku hanya ingin mendengar cerita Sasa dari Anda. Akhirnya, dia mulai sadar. Iya, apa katanya? Dia bukan Sasa. Ya Tuhan, sangat mirip. Nyonya Zhao segera memperkenalkan Isabel kepadanya dan memberitahukan kepadanya apa yang Isabel ingin tahu. Nona Zhao berusaha menenangkan dirinya dan meyakinkan dirinya bahwa orang di depannya bukan Sasha. Barulah dia mulai berkata, Iya, aku dan Sasha adalah teman pada saat kuliah, tetapi kami tidak satu jurusan. Pada saat mengikuti satu perkumpulan, aku menjadi dekat dengannya. Sasha pernah mengatakan itu. Aku pikir dia... Coba kamu katakan dengan detail. Isabel bertanya dengan rasa ingin tahu yang besar. Baik keluarga Yun ataupun Vincent, dengan posisi mereka tidak ingin mengatakan apapun. Tetapi Nona Zhao berbeda. Dia adalah orang luar, maka dari itu dia bisa menceritakan apa adanya. Sacha selalu melihat langit dengan sedih. Dia berkata sudah merebut kebahagiaan adiknya, dan juga merebut kekasih adiknya. Semua yang dimiliki adiknya, dia nikmati sendiri. Merebut kebahagiaan orang lain akan dihukum Tuhan. Maka dari itu, mungkin dia tidak akan hidup lama lagi. Nona Zhao menceritakan apa adanya. Isabel terkejut. Apa maksud Sasha? Mengapa dia bisa mengatakan hal seperti ini? Isabel bertanya lebih jelas lagi. Nona Zhao menggelengkan kepala. Aku juga tidak tahu. Beberapa kali Sasha tiba-tiba meneteskan air mata. Menangis dengan sangat sedih, dia berkata, adiknya sedang berada di tempat orang miskin dan bekerja keras. Sedangkan dia menikmati semua kemewahan. Ini semua sangat tidak adil bagi adiknya. Tidak tahu kenapa, hati Isabel menjadi bergetar. Aku ingat dengan jelas, pada saat tahun kedua kuliah, Sasha menangis dengan sangat sedih. Aku sangat penasaran. Maka dari itu aku bertanya, mengapa dia menangis seperti itu? Dia menjawab, adiknya sekarang sangat menderita.
Hidup serba kekurangan. Dibuang di hutan. Bagaimana kalau terjadi sesuatu kepadanya? Dia menceritakan. Gelas teh di tangan Isabel tumpah. Dia langsung berdiri dan bertanya, "Tahun berapa saat itu?" Nona Zhao terkejut dan menjawab, 6 tahun yang lalu. Tubuh Isabel melemas, hampir jatuh ke lantai. Beberapa orang terkejut dan langsung membantu Isabel. Isabel menarik nafas panjang, menutup matanya, dan berusaha menenangkan dirinya. Silahkan lanjutkan ceritamu. Nona Zhao tidak menyangka responnya seperti itu. Apalagi wajah Isabel memucat. Sangat mirip dengan Sasha. Tidak ada lagi, karena hubunganku dengan dia tidak terlalu dekat. Sasha adalah wanita tercantik di Universitas M. Tetapi dia kurang sehat. Sering izin. Maka dari itu aku juga tidak tahu. Aku hanya beberapa kali melihat dia menangis. Aku merasa sangat aneh dan tidak ada maksud apa-apa. Isabel melambaikan tangannya dan memberi isyarat dia baik-baik saja. Asistennya terkejut. Jika terjadi apa-apa dengan Isabel, maka dia pasti akan dipecat. Isabel kembali duduk dan menenangkan dirinya. 6 tahun yang lalu, hari itu, waktu di mana dia menerima surat masuk di universitasnya. Dia meminta neneknya membayarkan uang sekolahnya, tetapi nenek menyuruh pamannya membuang dia di hutan. Neneknya berkata, kecuali bisa keluar sendiri dari hutan itu, kalau tidak jangan harap bisa kuliah. Dia tidak akan bisa melupakan hari itu. Mengapa pada saat dia menderita, Sasha bisa menangis kencang? Apakah ada sesuatu yang dia tidak tahu? Kalau hanya karena mirip dengan Sasha, ya sudah. Tetapi kenapa pada saat dia menderita, Sasha juga sangat sedih? Tidak ada yang tahu kenapa. Apakah keluarga Yun tahu tentang semua ini? Apakah Vincent tahu? Mungkin juga dia tahu tetapi tidak mau memberitahukan kepadanya. Setelah Isabel menenangkan dirinya, dia berkata, "Maaf, sepertinya aku membuat kalian semua ikut tegang." Semua orang baru tersadar dan melambaikan tangannya sambil berkata, "Tidak, kami juga mendengarkannya dengan seru." Saat itu tuan rumah berkata, "Di rumahku ada sebuah kebun buah, dan ini waktunya panen. Mari kita panen bersama." Rencana ini disetujui oleh Isabel. Bab 161. Isabel berjalan keluar bersama rombongan. Ternyata benar. Ada sebuah kebun buah yang besar di bagian belakang. Isabel tidak sabar lagi untuk berkata, "Bisa mempertahankan sebuah kebun buah di tempat ini sungguh luar biasa." Nyonya Olive berkata dengan bangga, "Tanah ini sudah kami miliki selama bertahun-tahun. Meskipun suamiku bergelut di bidang properti, tetapi tanah yang satu ini belum kami pergunakan hingga sekarang, dan malah menjadikannya kebun buah. Bisa menanam buah di perkotaan yang ramai adalah salah satu bentuk kenikmatan hidup. Nenek Yi, dengar-dengar kalian juga memiliki dataran hijau. Apakah benar?" Isabel tersenyum dan menganggukkan kepala. Saat ini yang paling berharga bukanlah seberapa bagusnya rumah yang dimiliki.
melainkan beberapa banyak dataran hijau yang dimiliki. Tetapi, dibandingkan rumah keluarga Yun, ini masih beda jauh. Isabel berkata dengan perlahan. Dataran hijau milik keluarga Yun melebihi 70% dari luas total. Luas kebun buah itu sekitar 1 hektar. Tidak ada apa-apanya dibandingkan luas hutan itu. Tetapi jika dibandingkan dengan perkotaan, maka sangat luar biasa. Oleh karena itu, inilah letak kebanggaan Nyonya Olive. Sekalipun lingkungan di dalam rumah orang lain sangat baik, apa yang bisa dibanggakan? Kalau bukan ukuran dataran hijau yang kecil, pasti letaknya di pinggiran kota, sungguh tidak luas. Saat ini Isabel sedang hamil, tentu tidak bisa naik mobil hingga tempat yang terlalu jauh. Tempat yang terlalu ribut juga tidak mungkin dia datangi. Jadi untuk kali ini Nyonya Olive yang menangani pelayanan tamu kali ini. Isabel berjalan ke depan, dan nona-nona lain juga ikut dari belakang. Isabel memetik beberapa buah stroberi dan asisten Wawat yang berdiri di belakangnya sudah menyiapkan piring kosong. Nyonya, aku saja yang memetiknya. Terlalu banyak membungkuk, tidak baik untuk kesehatan janinmu. Wawat segera melanjutkan. Kalau tidak, aku akan memetik dan Nyonya yang memegang piring. Isabel berpikir sejenak. Ide itu bagus juga. Beberapa orang terus mengelilingi Isabel, sambil membujuk rayu dengan tiada henti. Isabel melihat Wawat sudah berhasil memetik sepiring penuh stroberi, langsung berkata, Wawat, sudah, jangan petik lagi. Sisakan untuk nyonya-nyonya lainnya juga. Nyonya lainnya langsung memuji. Asalkan nyonya kita darah senang, kami bisa datang kapanpun kok. Isabel hanya tersenyum tanpa berkata-kata. Wawat pun ikut memuji. Nyonya Olive sungguh pandai berpikir. Tanah seluas ini dimanfaatkan untuk membangun kebun buah. Tidak hanya lingkungan bagus, juga bisa untuk olahraga. Selain itu bisa menikmati buah hasil tanaman sendiri. Sungguh luar biasa. Mendengar perkataan Wawat, meskipun bukan diucapkan sendiri oleh Isabel, Nyonya Olive sudah cukup merasa terpuji. Bisa saja, aku hanya bisa memikirkan ini, yang lainnya tidak terpikir olehku. Nyonya Olive berkata dengan sungkan. Wawat memetik stroberi sambil bergerak mundur. Tanpa sengaja, mundur hingga melewati pembatas jalan. Kakinya menginjak tanaman saroja yang sedang bermekaran. Wah, maaf, aku tidak sengaja. Wawat langsung meminta maaf. Ekspresi wajah Nyonya Olive tiba-tiba berubah. Segera berkata, tanaman seroja ini bukan milik kami. Kita cepat pulang. Soal tanaman itu akan aku ganti. Nyonya Olive belum selesai berkata, langsung terdengar suara anjing menggonggong. Isabel mengangkat kepala melihat seekor anjing galak sedang menyerbu ke arahnya. Wawat langsung menghadang di depan Isabel. Setelah itu, Isabel mendengar suara teriakan Wawat. Isabel menunduk melihatnya, spontan berteriak. Anjing besar itu menggigit kaki Wawat dengan kuat. Yang berada di lokasi kejadian hanyalah perempuan. Mereka pun kaget setengah mati melihat kejadian itu. Saat ini, Nana Zhao mengambil sebuah tongkat dari tanah dan memukuli bagian pinggang anjing itu dengan kuat. Anjing itu melolong dan melepaskan gigitan di kaki Wawat.
Isabel langsung memapah Wawat. Saat melihat wajah Wawat yang pucat kesakitan, dia merasa sangat bersalah. Tongkat di tangan Nona Zhao terus dikibaskan. Anjing itu pun ketakutan hingga pergi menjauh. Cepat bawa ke rumah sakit. Nyonya Olive langsung memanggil beberapa orang untuk datang memapah Wawat. Aku tidak bisa pergi. Aku harus menemani Nyonya. Wawat berkata dengan panik. Karena kedatangannya hari ini memang untuk menjaga Isabel. Jika dia pergi, bagaimana kalau Isabel sampai terluka? Isabel berkata, Sudah, bukan waktunya untuk memikirkan itu. Ada pengawal datang bersamaku. Cepat ke rumah sakit dan obati lukamu. Oh iya, Nyonya Olive, anjing itu milik siapa ya? Isabel baru selesai berkata, terdengar suara orang yang terburu-buru dari belakang. Siapa yang tidak tahu diri? Berani-beraninya memukuli peliharaan kesayanganku. Apakah sudah bosan hidup? Saat berbalik badan, terlihat seorang perempuan muda berjalan mendekat dengan mengenakan sepatu hak tinggi berukuran 12 cm. Perempuan itu memiliki postur badan bagus dan berpakaian sangat minim. Mana orangnya? Siapa yang berani memukuli anjingku? Olive, dari dulu kita tidak ada dendam. Kenapa kamu memukuli anjingku? Perempuan itu bertolak pinggang dan menunjukkan ekspresi sangat kesal. Dia bahkan menggunakan jari tangan untuk menunjuk Nyonya Olive. Isabel menarik beberapa orang melangkah mundur, sambil menyaksikan kejadian di depan mata. Wajah Nyonya Olive langsung pucat dalam seketika. Tetapi dia tetap bisa membalas semua perkataannya. Valen, apa yang kamu teriakkan? Jika sampai menabrak tamu-tamu terhormatku, aku lihat bagaimana kamu menebus semuanya. Valen, Isabel berpikir sejenak dan langsung teringat. Perempuan berhati kejam itu bukankah dia pemain utama di salah satu film kerajaan? Ternyata dia tinggal di samping. Saat di dalam film, dia memerankan seorang perempuan berhati lembut. Kenyataannya sungguh membuat orang tidak tahan melihatnya. Isabel melihat ekspresi Olive seolah sedang menyembunyikan sesuatu, tetapi juga terlihat seolah tersenyum dengan bangga. Isabel mengangkat alis. Jangan bilang dirinya dimanfaatkan oleh orang lain. Rasanya hubungan Olive dan Valen sedikit rumit. Saat ini, Nyonya Zhao yang bermulut besar menarik tangan Isabel. Isabel mundur 2 langkah akibatnya. Nyonya Zhao segera berbisik. Nyonya Kitadara, jangan pedulikan mereka. Mereka berdua tidak akan berantem lama. Kamu hanya seorang tamu. Lebih baik menyaksikan dari jauh saja. Isabel tiba-tiba merasa lucu. Karena dia sendiri juga tidak berencana turun tangan. Saat ini semua pengawal dayang dan menjaga di sekeliling Isabel. Tamu terhormat? Yang kamu maksud sekumpulan perempuan ini? Atas dasar apa mereka disebut tamu terhormat? Olive, terima saja kenyataan bahwa kamu sudah tua. Sekalipun mencari banyak perempuan untuk datang mendukungmu, itu semua tidak akan berguna. Valen berkata dengan arogan. Sudah menginjak tanamanku, memukuli anjingku, masalah ini tidak akan selesai begitu saja. Aku akan beri kamu pelajaran. Kalimat itu sangat menyinggung semua perempuan di tempat. Nyonya Wali Kota berkata dengan nada dingin. Benarkah? Kalau begitu tolong maafkan aku. Aku hanya seorang perempuan tua yang tidak berguna.
Dari tadi Nyonya Wali Kota berdiri di sana, hanya saja Valen tidak melihatnya. Saat dia berbicara, ekspresi wajah Valen langsung berubah. Meski sangat arogan, Valen sama sekali tidak berani menyinggung perasaan Nyonya Wali Kota. Dia memegang sudah terbiasa bertindak semena-mena. Di depan orang banyak, dia pun mulai bersandiwara. Maka dari itu, nada bicaranya pun berubah menjadi sangat lembut. Hanya saja tetap terdengar menyindir. Nyonya Wali Kota, aku tidak berani berkata seperti itu pada Nyonya. Nyonya punya kedudukan yang tinggi. Bagaimana mungkin dibandingkan dengan perempuan kampung dengan rendah seperti Olive? Hari ini aku hanya ingin meminta keadilan untuk anjing dengan bungaku. Sama sekali tidak hubungannya dengan kalian. Sebaiknya Nyonya Wali Kota tidak ikut campur. Ini masalah pribadi kami. Tidak ada hubungan dengan orang lain. Tidak ada hubungan dengan orang lain? Hebat sekali. Anjingnya sudah menggigit orang. Masih saja tidak mau mengakuinya. Isabel berkata dengan suara pelan. Aku tidak akan mengurusi masalahmu dengan Nyonya Olive. Tetapi anjingmu telah menggigit anak buahku. Bukankah sudah seharusnya kamu bertanggung jawab? Valen mengarahkan pandangan pada Isabel. Setelah berpikir lama, Valen tetap merasa tidak mengenalnya. Rasanya bukan orang lokal. Terlihat seperti orang asing. Harusnya bukanlah orang yang berkedudukan dan menakutkan. Karena bukan orang berkedudukan, untuk apa dia masih takut? Valen berkata dengan angkuh. Anjingku menggigit orang. Candaan macam apa ini? Jelas-jelas kamu melihatku kaya raya dan ingin menipu sedikit uang dariku. Benar kan? Mendengar perkataan Valen, semua orang di lokasi langsung tertawa. Dia kaya raya. Berani-beraninya membandingkan kekayaan dengan Nyonya Kitadara. Wahai perempuan, kamu sungguh berani. Isabel mengangkat alis dan berkata dengan dingin. Jadi, kamu akan mengganti rugi atau tidak? Tidak? Memangnya siapa dirimu? Valen dari kota K. Bukanlah orang yang bisa ditipu sembarangan. Valen berkata dengan tegas. Lagi pula, aku belum minta ganti rugi pada kalian. Anjingku menggigit orang. Anjing rumahku tidak akan menggigit orang sembarangan. Pasti karena kalian memukulnya, iya kan? Berani-beraninya memukuli anjingku. Aku rasa kamu sungguh telah bosan hidup. Jika tidak menyerahkan uang ganti rugi, jangan harap kamu bisa kemana-mana. Isabel tak menduga Valen akan berkata seperti itu. Spontan ikut tertawa. Melihat Valen bertentangan dengan Isabel, Olive langsung berkata, Nyonya Kitadara, Nyonya tenang saja. Asistenmu terluka di rumahku. Sekalipun Valen tidak bertanggung jawab, aku tidak akan tinggal diam saja melihatnya. Sungguh tidak enak hati. Pembantu bawa mereka pulang istirahat. Isabel mengangguk. Karena itu adalah daerah milik Olive. Dia pun tidak enak menonjolkan dirinya. Isabel baru akan pergi. Valen langsung menghampiri dan mencegatnya. Pengawal Isabel langsung menerobos keramaian dan mengadang Valen. Ingin mendekati Isabel? Jangan harap. Valen tidak menyangka Isabel bahkan dikawal oleh seorang petugas khusus, spontan terdiam. Kemudian memanfaatkan kesempatan untuk duduk ke tanah. Dia terus menangis sambil berkata, Ada orang memukuliku. Sungguh tidak berperi kemanusiaan. Olive, perempuan tua macam apa kamu?
Aku tidak banyak berkomentar jika kamu memikat laki-laki lain di luar sana. Tetapi kenapa malah membawa perempuan sial ini datang memukuliku? Semuanya jadi saksi ya. Pada dasarnya, Valen memang seorang aktris. Tidaklah aneh jika teknik bersandiwaranya membuat orang kagum. Isabel menggelengkan kepala dengan tak berdaya. Dia pun berbalik badan dan pergi dengan rombongan. Masalah di sana pun diserahkan pada Olive untuk diselesaikan. Bab 162. Dengar-dengar ada yang membandingkan harta denganku. Olive merasa hari ini sungguh dipermalukan. Tetapi jika dipermalukan sekali saja bisa mendatangkan ketenangan abadi. Rasanya juga cukup pantas. Isabel kembali ke jalan setapak. Saat Nyonya Zhao akan mendekat, pengawal malah menghadangnya dengan cepat. Nyonya Kitadara, Nyonya Zhao merayu Isabel. Isabel menganggukkan kepala, pengawal baru membiarkan dia mendekat. Nyonya Kitadara, baru saja Nyonya melihat Valen jatuh ke tanah dan berguling-guling sambil menangis. Apakah Nyonya tidak tahu? Sebenarnya pacar Valen adalah suami Olive. Nyonya Zhao melanjutkan gosipnya. Kini Valen tinggal di samping rumahnya dan bersikap sungguh arogan. Tetapi tidak ada yang dia lakukan. Valen masih muda dan cantik. Dan Olive sudah cukup berumur. Setelah mendengar cerita itu, Isabel baru mengerti akar permasalahan yang sebenarnya. Pantas saja dia selalu merasa ada yang tidak beres. Ternyata seperti ini. Tadinya Olive ingin membawa semua tamunya pergi dan mengurusi masalah empat mata saja dengan Valen. Siapa sangka, Valen pandai sekali mencari masalah. Saat melihat mereka akan pergi, dia langsung berteriak. Pergi saja, jika kalian berani.
Aku akan mengambil foto kalian dan menyebarkan ke media sosial. Dan mengatakan bahwa kalian bersekongkol menindasku. Kalian semua membela Olive. Semua datang untuk menindasku. Benar sekali. Semuanya menghentikan langkah kaki dan bersiap-siap menyaksikan pertunjukan selanjutnya. Bagi orang lain, sangat rugi jika melewatkan keributan ini. Isabel menggelengkan kepala dan tak mampu berkata-kata. Nyonya Zhao tertawa dingin dan berkata pada Isabel, Valen sudah berhasil mencari kelemahan Olive. Setelah ini pasti akan merebut tahta. Merebut tahta? Melihat ekspresi Isabel yang kebingungan, Nyonya Zhao langsung lanjut bergosip. Benar sekali, Valen selalu ingin merebut tahta, tetapi belum pernah berhasil menemukan kelemahan Olive. Olive dan Tuan Abimanyu berasal dari satu kampung. Bisa dibilang mereka teman baik sejak kecil. Setelah itu, Tuan Abimanyu menjadi seorang kontraktor proyek. Usahanya kian meningkat dari hari ke hari. Karena cara pandang dan seleranya yang baik, dia pun membeli beberapa bidang tanah. Tak disangka hanya dalam waktu beberapa tahun, tanah itu sudah menghasilkan banyak uang. Tuan Abimanyu pun menjadi orang kaya dalam seketika. Hanya saja setelah Tuan Abimanyu memiliki banyak uang di dompet, dia mulai tidak menyukai istrinya yang sudah tidak muda dan cantik lagi, yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Maka mencari Valen dan menjadikannya selir. Tuan Abimanyu memang terlalu berani. Bisa-bisanya dia membawa Valen tinggal di samping rumahnya. Bukankah ini namanya peperangan dimulai? Nyonya Olive juga tidak berusia muda lagi. Dalam situasi seperti ini, dia tetap berpihak pada Olive. Kasihan, Olive ditindas hingga seperti ini. Malah tidak berani membocorkannya, karena harus menjaga nama baik Tuan Abimanyu di luar sana. Jika tidak, Isabel mengangkat alis. Jika tidak, Tuan Abimanyu akan menemukan alasan untuk menceritakannya. Nyonya Zhao merapatkan bibir dan berkata, meskipun latar belakang Olive sedikit lebih rendah dibandingkan kita, tetapi dia sudah berusaha maksimal untuk keluarga ini. Sangat disayangkan, saat wajah seorang istri sudah menua dan usang, hati suami pun akan berubah. Entah kenapa, Isabel tiba-tiba kepikiran Rahel. Dilihat dari segi hukum, dirinya memang istri sah. Rahel adalah cinta lama Ravindra. Dia adalah mawar merahnya. Dia adalah rembulan terang miliknya. Saat melihat wujudnya saat ini, bentuk badannya berubah banyak semenjak mengandung seorang bayi. Berbicara soal wajah, dirinya sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Rahel. Berbicara soal badan, dia juga tidak bisa dibandingkan dengan Rahel. Berbicara soal perasaan, dia tidak sebanding dengan Rahel. Ada alasan apa lagi untuk berdebat dengan Rahel? Tiba-tiba menyadari bahwa dirinya hampir sama dengan Olive, Tuan Abimanyu membawa Valen pulang dan tinggal di samping rumahnya. Rahel seringkali berduaan dengan Ravindra. Tuan Abimanyu dan Olive yang pernah menjadi teman baik sejak kecil saja begini. Apalagi dia dan Ravindra. Sungguh bermimpi terlalu tinggi. Di saat inilah, Wawat menelpon dan memberitahu bahwa dia sudah sampai di rumah sakit. Juga sudah menyuntik obat anti rabies. Hanya saja obat itu perlu disuntikan beberapa kali lagi.
Isabel melihat foto yang dikirimkan Wawat, luka yang sangat dalam, hingga memperlihatkan tulang. Isabel pun tidak tahan menarik nafas dingin. Saat memikirkan Wawat yang mengorbankan diri untuknya, serta dihubungkan dengan mulut Valen yang sembarangan itu, Isabel tidak bisa tinggal diam lagi. Sekalipun tahu hari ini telah dimanfaatkan Olive, dia tetap harus melampiaskan amarahnya. Beberapa hari ini dia sudah cukup bersabar. Saat ini tidak ada alasan untuk terus bersabar. Ternyata benar kata pepatah, jika tidak ingin mati di tengah keheningan, maka berontaklah di tengah keheningan. Isabel tidak ingin mati. Dia ingin memberontak dan memperjuangkan segalanya. Menua dan usang. Isabel berjalan ke depan dan menatap Valen dengan dingin. Apakah kamu merasa sangat muda? Valen tidak menyangka. Olive tidak bersuara. Ibu hamil itu malah turun tangan langsung. Tidak masalah. Lagi pula dia hanyalah keberadaan yang tidak dianggap. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Tepat sekali. Aku memang sangat muda. Dilihat-lihat tidak ada yang bisa dibanggakan dari dirimu. Valen berkata dengan lantang. Aku rasa kamu pasti kaya dengan cara haram. Lihat saja dirimu. Cara berpakaianmu sungguh membuat perutku geli. Dan berani-beraninya kamu menantangku di sini. Dari tadi membela Olive terus. Jangan-jangan kamu yang mulai. Jangan-jangan kamu yang melukai anjingku. Jika hari ini kamu tidak membayarkan biaya pengobatan anjingku, maka jangan pernah berpikir untuk pergi. Benarkah? Isabel terus berjalan ke depan, hingga sampai ke hadapan Olive dan Valen. Kedua pengawal pun mengikutinya dari belakang. Valen melihat kedua pengawal yang datang bersamaan. Dalam hati mulai merasa takut, tetapi dia sudah sangat terbiasa bersikap arogan. Di dalam film perfilman, semua orang tunduk kepadanya. Meskipun untuk sementara popularitasnya belum terlalu tinggi. Tetapi dia punya banyak pendukung di belakang layar. Dan Tuan Abimanyu hanyalah salah satu dari sekian banyak pendukung di balik layar. Kenapa? Ingin menindasku di depan umum? Aku tidak pernah takut. Valen langsung menelpon seseorang. Halo, Tuan Abimanyu. Aku sedang ditindas orang-orang. Cepat suruh anak buahmu ke sini membantuku. Jika tidak, jangan harap bisa masuk ke dalam kamarku hari ini. Entah apa yang dikatakan oleh orang di ujung telepon. Valen pun menutupnya dengan puas. Valen menunjuk Isabel sembari berkata, jika kamu ingin pergi dari tempat ini, keluarkan dulu 200 juta dan minta maaf dengan anjingku. Semua orang di sana melihat Valen dengan sinis. Kali ini riwayat Valen sungguh akan berakhir. Kamu yakin ingin memintaku ganti rugi? Isabel melihat jari Valen, mengangkat tangan dan melemparkan tamparan dengan kuat. Orang yang menindasku masih ingin meminta ganti rugi. Isabel terus berjalan mendekatinya. Dia melihat Valen dengan ekspresi mata galak dan mendesak. Hari ini kamu juga akan tahu akibat apa yang akan ditanggung oleh orang yang menindasku. Valen sungguh tidak menyangka Isabel akan menamparnya. Baiklah, Isabel sendiri pun tidak menyangka. Beberapa hari ini dia sungguh banyak tekanan.
Sungguh memerlukan sedikit ruang untuk dilampiaskan. Isabel melihat Valen dari ujung rambut hingga ujung kaki. Aku bisa memberimu uang, tetapi bisa membawanya pergi atau tidak. Semua Aku bisa memberimu uang, tetapi bisa membawanya pergi atau tidak. Semua tergantung dirimu. Isabel menjulurkan tangan dan mengambil sebuah kartu bank dari dalam tas. Kemudian melemparnya ke wajah Valen, sembari berkata, "Kartu ini bisa kamu gunakan sesuka hati. Saldonya tidak terbatas. Bawa pergi saja. Silahkan bawa pergi jika kamu bisa. Saat ini giliran kamu yang mengganti rugi. Anjingmu telah menggigit asistenku. Sekarang juga aku ingin nyawa anjingmu." Isabel berkata dengan ekspresi dingin. Di saat inilah, sekumpulan anak muda tiba-tiba menyerbu datang. Dalam sekejap langsung mengepung Isabel dan lainnya. Melihat kejadian itu tidak beres, Olive langsung memanggil semua pembantu dalam rumah untuk menjaga di samping Isabel. Tidak apa-apa jika orang lain dirugikan, tetapi jangan sampai merugikan Isabel, karena itu akan berakibat sangat fatal. Melihat anak buahnya telah datang, Valen langsung berdiri menunjuk Isabel dan Olive sembari berkata, "Mereka orangnya. Mereka yang menindasku. Bunuh mereka. Apapun resikonya aku yang tanggung." Kedua pengawal langsung maju ke depan dan melindungi Isabel dengan kuat. Emosi Isabel sudah sangat memuncak. Dia berkata dengan dingin, "Kita mundur dulu. Bagaimanapun juga masalah hari ini harus diselesaikan." Beberapa nyonya lainnya bisa melihat bahwa Isabel sungguh marah besar. Benar juga, anjing Valen memang menggigit asistennya, dan dia masih berdebat tanpa henti. Pantas saja Isabel marah. Tadinya sekumpulan anak muda itu hanya datang untuk menakut-nakuti. Tetapi setelah melihat teknik berkelahi kedua pengawal, mereka pun ketakutan hingga hampir pipis di celana. Seseorang langsung menelpon untuk minta bantuan. Dengan sangat cepat, sekumpulan orang berpakaian hitam tiba di lokasi. Berjumlah sekitar 50 orang. Saat ini dua pengawal Isabel pun mulai terluka. Nyonya lainnya tidak membawa satupun pengawal saat datang. Dan pembantu di rumah Olive sungguh lemah saat bertarung. Beberapa saat kemudian, punggung Isabel menempel pada sebuah dada bidang dan lebar. Terdengar suara yang sangat familiar dari atas kepalanya. "Wahai tikusku, kerja bagus, tuanmu suka." Badan Isabel spontan menjadi kaku. "Istri tuan memang harus bersikap agresif. Begini baru mencitrakan seorang istri dari tuan." Ravindra menunjukkan ekspresi yang sangat puas. Isabel bersandar pada dada Ravindra. Barulah sempat merasa takut. Jika mereka tidak datang tepat waktu, Isabel tidak berani berpikir terlalu jauh. Mereka bukan bengong karena kemesraan Ravindra dan Isabel, melainkan karena wajah tampan milik Ravindra. Dengan penyelamat yang datang tiba-tiba ini, puluhan tukang pukul itu terkapar di tanah. Ravindra mengangkat kepala perlahan, tersenyum dingin dan berkata, "Katanya ada yang ingin membandingkan kekayaan denganku." Semenjak munculnya Ravindra,
Valen terus tercengang tanpa kata-kata. Tampan sekali. Jauh lebih tampan dari artis tampan yang pernah dia temui. Valen tiba-tiba sadar jika dibandingkan dengan laki-laki di depan, artis-artis tampan yang sering dibicarakan tidak berarti apa-apa.